Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 MIA dan IIS, kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan kebetulan kita saat ini belajar pada bab 3 tentang melestarikan lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan melestarikan lingkungan? Untuk bisa lebih memahami bagaimana melestarikan lingkungan, maka yang perlu dipahami pertama adalah kompetensi dasar kita, kompetensi dasar spiritual, menghayati ajaran Islam tentang kelestarian lingkungan hidup. Kemudian kompetensi sosialnya mengamalkan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Kompetensi pengetahuannya menganalisa Quran surat Rum ayat 4142. Surat Rum itu adalah surat yang ke-30 tentang kerusakan bumi dan alam. Kemudian surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 56 dan 58 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. Quran surat Shad surat ke-38 ayat 27 tentang penciptaan alam dengan benar. Kemudian Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 45 sampai 50 tentang ciptaan Allah untuk manusia. Kemudian Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 204 sampai 206 tentang perilaku orang munafik terhadap kelestarian alam. Dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik tentang menanam tanaman. Kemudian untuk psikomotor tentunya mendemonstrasikan hafalan, terjemahan ayat dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup. Tapi karena ini PJJ, maka setorannya nanti kalau sudah tidak PJJ lagi. 2. Menyajikan laporan hasil perlakuan terhadap lingkungan hidup. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah pembahasan bab ini, diharapkan kalian itu memiliki kemampuan 1. Membaca dengan fasih ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Membaca dengan fasih, berarti makhrajnya harus benar, tajwidnya juga harus benar. Menghafal dengan tepat ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Yang ini yang sudah kita sepakati untuk setoran setiap kali kita belajar tatap muka. Karena sekarang tidak bisa tatap muka, ya kapan kita bisa tatap muka, nanti saya menunggu setoran kalian. Ketiga, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan merusak alam semesta. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran itu kita gali lagi. Allah itu melarang kita merusak alam semesta. Dan alam semesta ini rusak itu disebabkan tangan-tangan manusia. Nanti didalami di dalam ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah kita sebutkan pada halaman pertama. 4. Menunjukkan contoh kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Nah, ini contoh-contohnya tentunya kalian bisa memberikan contoh-contoh seperti terjadi longsor, banjir, rob dan sebagainya, itu akibat ulah tangan-tangan manusia, dan itu nanti harus diidentifikasikan. Kemudian mengidentifikasi permasalahan kerusakan alam sekitar.
di sekitar lingkunganmu apa yang rusak itu. Kemudian membuat skema penanganan masalah kerusakan alam sekitar. Berikutnya adalah peta konsep. Tentunya yang pertama adalah membaca, menulis, dan menghafal. Ini penting ini. Al-Quran itu kalau tidak dibaca, tidak dihafal, kemudian tidak di samping dihafal juga bagaimana menuliskannya, maka bisa jadi lambat laun kalau tidak ada hafidh-hafidhoh yang menghafalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan bisa berubah. Kayak buku-buku agama tetangga itu. Berikutnya menerjemahkan, memahami kandungan Al-Quran atau ayat-ayat yang bersentuhan dengan kerusakan alam. Ketiga, menganalisis, mengevaluasi, kontekstualisasi. Jadi setelah membaca, menerjemahkan, memahami kandungan tentang kerusakan alam yang dilansir pada Quran surat Rum, Al-A'raf, Sad, Furqan, Al-Baqarah, dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, maka apa yang terjadi sesuai kontekstual saat ini. Kemudian yang terakhir, kalau itu sudah dipahami semuanya, anak-anak kita semuanya harus bisa mengamalkan pesan ayat-ayat yang ada yang kita pelajari pada bab 3 ini. Amati, renungkan ilustrasi-ilustrasi berikut. Coba ini perhatikan, gambar pertama, ini 2009 gambarnya ini diambil, bukan 2019 ya, kalau sekarang nggak tahu. Yaitu pertama dilihat itu, pohon-pohonnya masih rindang. Kemudian yang kedua itu pohon-pohon berserakan, rusak, nggak karu-karuan. Nah ini apa yang kamu rasakan melihat gambar-gambar tersebut? Apakah ada kejadian serupa di lingkungan terdekatmu? Nah, tragis sekali, padahal hutan itu menyimpan air dan sebagainya. Berikutnya, mari memahami yang pertama Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 halaman 4142, kemudian Quran surat Al-Baqarah 204-206, Quran surat Al-Furqan, Quran surat ke-25 45-50 ayatnya, kemudian Quran surat Sad halaman 27, dan yang kelima hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Quran surat yang ada pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4 Asad, kemudian hadis ini kamu baca, kamu pelajari, kamu pahami penjelasannya, terjemahannya, artinya di buku kalian, baik dalam bentuk buku LKS atau ringkasan yang dibagikan kalian beli dari sekolah, atau kamu bisa download di internet buku pelajaran Al-Quran Hadis cetakan terbaru. Nah itu kalian bisa pelajari, penjelasannya banyak di sana. Begitu juga hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian dari materi ini ada rangkuman, kholasoh. Apa saja rangkuman dari ayat-ayat yang kita bicarakan tadi? 1. Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. 2. Fasad artinya kerusakan. Dalam pengertian yang lebih luas, fasad mencakup semua bentuk kerusakan,
baik bersifat materi maupun rohani. Fasad di dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat, bid'ah, dan syirik. 4. Tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk illegal logging, penebangan liar, menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, termasuk pembakaran hutan. 5. Tindakan merusak keturunan adalah dengan melakukan perzinaan dan penyelewengan orientasi seksual lainnya seperti homoseksual dan lesbian atau yang sekarang disebut transgender itu. 6. Ciri utama orang munafik adalah suka berbuat yang tidak seperti apa yang disampaikan. Demikian anak-anak. Kemudian apa tugas kamu? Nah, ini ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini kamu jawab. Nomor 1, nomor 2, 3, enggak banyak-banyak. Kemudian dikirimkan ke Pak Haris via WA di nomor 089689901936, terakhir hari Kamis 17 September 2020. Uji kompetensinya apa saja? Nomor 1, menurut Anda, apa penyebab banjir dan longsor di gunung? Jelaskan. Gampang toh? 2, bagaimana seharusnya umat Islam saat menghadapi banjir dan longsor? 3, nah ini yang harus kalian betul-betul buka-buka lagi buku tajwid. Sebutkan bacaan-bacaan tajwid yang ada pada Quran Surat Furqan, Quran Surat ke-25, ayat 45 sampai 50. Maksudnya kamu cari di situ tajwid-tajwidnya, ada gunnah, ada iklab, ada ikfa, dan konco-konconya yang lain. Itu kamu teliti apa saja bacaan yang ada di situ, bacaan tajwid itu kamu tulis di WA, kirimkan ke nomor WA Pak Haris 089686901936 terakhir tanggal 17 September 2020. Dan bagi yang tidak ngirim jawaban maka tidak akan mendapat nilai. Bisa dimengerti ya anak-anak. Terima kasih. Tetap semangat meskipun kita tidak bisa tatap muka. Terus belajar, belajar dan belajar. Man jadda wajada, man saro alat darbi wasolah. Kita ketemu mudah-mudahan di lain waktu bisa tatap muka. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.